Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait topik kami yaitu Smart Education dalam pembangunan Smart City di Balikpapan dengan metode e-learning. Oke, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu anggota dari tim ini, yaitu yang pertama ada Anggara Aziza Putra, kemudian ada Brigita Marcelin, kemudian ada Indreni Patrick Thomas, kemudian ada Maya Yang Ramadhani, lalu ada Priscilia Iren, Zevania, dan saya sendiri Sofian Sauri. Next. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasannya, yang pertama yaitu adalah outline-nya itu sendiri. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi, kemudian ada pembahasan, dan terakhir adalah penutup. Next, untuk pendahuluan akan saya serahkan kepada Beatrix. Untuk pertama yaitu pendahuluan, latar belakang permasalahan dan tujuan. Untuk latar belakang, Smart City yang berawal dari gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing kabupaten atau kota dalam menyusun master plan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaat teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasi potensi yang ada di masing-masing daerah. Pendidikan berbasis teknologi yang berfokus pada pendidikan pintar atau smart education yang merupakan tren global di bidang pendidikan. Salah satu contoh smart education yang telah diterapkan di Balikpapan yaitu e-learning terhadap sekolah-sekolah di Balikpapan saat ini. Permasalahan, bagaimana tren terkini mengenai smart city dan smart education? Apa saja kendala yang terjadi pada saat implementasi smart education? Bagaimana hasil analisis mengenai perkembangan teknologi smart education selanjutnya? Tujuannya, mampu mengetahui tren terkini mengenai smart city dan smart education. Kedua, mampu mengetahui kendala yang terjadi pada implementasi smart education. Yang ketiga, mampu menganalisis perkembangan teknologi dan smart education. Untuk manfaat bagi pemerintah dan bagi pengelola dalam pengimplementasian konsep smart education ini tentu sangat baik dalam hal mengatur aktivitas pembelajaran, misalnya memonitor pembelajaran para pelajar. Penyampaian pembelajaran tidak harus tatap muka karena dapat menggunakan teknologi canggih saat ini yang juga mengikuti peraturan di era pandemi saat ini. Manfaat bagi pelajar yakni dapat mengikuti proses pembelajaran di mana saja dan dalam kondisi apa saja melalui teknologi yang digunakan dalam setiap pembelajaran. Konsep Smart Education ini dirasa sangat baik apabila dapat terintegrasi dengan tepat dalam setiap proses pembelajaran. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Mayang. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut yaitu tinjauan pustaka yang meliputi Smart City, Smart Education, e-learning, dan tren terkini Smart City dan Smart Education. Next. Yang pertama ada Smart City. Smart City adalah konsep kota cerdas dalam kawasan perkotaan yang menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan, atau lebih inklusif secara sosial melalui penggunaan teknologi digital. Yang kedua ada e-learning. Pembelajaran elektronik yang dapat diakses dan digunakan oleh para pelajar di mana dan kapan saja karena terhubung dengan internet. Dan yang terakhir ada Smart Education. Smart Education dirancang untuk memperkuat kemampuan siswa pada abad ke-21 dengan menyesuaikan pembelajaran seiring kemajuan teknologi dalam proses pendidikan yang mengintegrasikan aspek kehidupan sebagai sumber belajar, materi belajar, dan tujuan pembelajaran. Next, tren terkini Smart Education. Smart Education dengan metode e-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign. Dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer, Smart Education lebih menekankan pada persiapan sumber daya manusia masa kini, agar semakin kompleks dan berorientasi pada teknologi masa depan. Next. Berikut contoh e-learning yang sering digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu Learning Management System, Moodle, dan Google Class. Next, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Iren. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai alur penelitian. Yang pertama, mengenai studi literatur. Di tahap ini kami melakukan pencarian referensi yang tentunya relevan dengan permasalahan yang kami hadapi. Dalam hal ini, topik kami mengenai Smart Education. Kami telah mempelajari sekitar 10 literatur untuk menyusun makalah ini. Kemudian, survei target sasaran. Jadi, target sasaran yang kami maksud dalam makalah ini yaitu pihak pengelola, dalam hal ini merupakan pihak sekolah dan perguruan tinggi, kemudian para pelajar dan mahasiswa, serta orang tua yang juga berperan penting dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam pandemi COVID-19. Yang ketiga, identifikasi permasalahan. Tahap identifikasi ini dilakukan guna mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh setiap komponen pembelajaran, baik dari pihak pengelola, pelaksana, sarana pendukung, dan lain-lain. Permasalahan yang kami dapat dari identifikasi ini akan menjadi fokus utama dalam penyelesaian dan pemberian solusi. Kemudian keempat, perencanaan dan persiapan. Dalam tahap ini, kami memastikan bahwa para pelajar memiliki fasilitas yang memadai, kemudian menentukan metode pembelajaran yang akan diajarkan, misalnya dalam bentuk daring atau luring, yaitu offline, atau juga bisa pencampuran antara daring dan luring yang biasa disebut hybrid. Kemudian menentukan jenis media yang akan diajarkan, seperti teks, buku, video conference, Moodle, LMS, dan lain-lain. Kemudian memberikan fasilitas seperti alat komunikasi, jaringan, dan bahan ajar. Kelima, mengenai pelaksanaan program. Jadi tahap ini merupakan tahap paling penting, yang dimana merupakan inti dari topik kami, yaitu penerapan Smart Education dalam pembangunan Smart City di Balikpapan dengan metode e-learning. Jadi kami akan rencananya akan melakukan sosialisasi per sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Balikpapan tentunya mengenai pelatihan dengan konsep Smart Education dan melaksanakan forum diskusi agar dapat memecahkan masalah atau kendala yang dihadapi baik dari pihak pengelola maupun pelajar dan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan monitoring. Jadi di tahap ini kami akan membuat data target, laporan, capaian kegiatan pembelajaran, dan setelah itu kami akan evaluasi untuk membuat rencana ke depannya sebagai tindak lanjut dari perbaikan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Dalam hal ini kami akan meminta juga bantuan dari pemerintah di Balikpapan. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil analisis dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Anggara. Saya persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala implementasi pada Smart Education. Jadi yang pertama, tidak semua instansi atau sekolah itu memiliki perangkat untuk menjalankan e-learning. Ya, berlaku juga kepada peserta didik, karena tidak semua peserta didik juga memiliki perangkat yang lengkap untuk mengikuti e-learning. Dan juga tidak semua orang atau tempat memiliki fasilitas internet. Seperti yang kita tahu, bahwa untuk listrik sendiri pun penyebarannya masih belum rata ya, dan hal ini pasti berbanding lurus dengan penyediaan layanan internet di sana, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Oke, perkembangan teknologi Smart Education selanjutnya. Jadi perkembangan teknologi Smart Education ke depannya diharapkan membangun sumber daya manusia. Semua people yang terdidik dan terampil dan mencipta, berbagi, menyebar, serta mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara efektif.
Perkembangan smart education ke depannya sangatlah berpengaruh baik bagi pihak pengelola seperti pemerintah, pihak perguruan tinggi, pihak sekolah, dan tentu sangat baik untuk tumbuh kembang anak didik. Oke, mungkin itu yang dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penutup yang akan disampaikan oleh Brigita. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kesimpulannya, Smart Education termasuk salah satu pengembangan Smart City yang salah satunya dapat dilakukan dengan metode e-learning. Smart Education dengan metode e-learning memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap aspek. Kelebihannya yaitu dapat mengajar dan belajar dimanapun dan kapanpun. Namun kekurangannya yaitu tidak semua pengguna e-learning memiliki perangkat yang mendukung untuk mengikuti kegiatan belajar online. Untuk sarannya yaitu Kota Balikpapan dapat menunjang fasilitas kebutuhan sumber daya manusia terutama pada segi pendidikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu mengaplikasikan dan menguasai teknologi yang dibangun untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Smart City, sehingga dapat memberikan peningkatan pada pelayanan publik dengan sistem online yang lebih mudah diakses. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi terkait topik tentang Smart Education dalam pembangunan Smart City di Balikpapan dengan metode e-learning. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.